Oke, jumpa lagi dengan saya Dani di Story Dani. Ya, pada Story Dani kali ini saya kedatangan tamu yaitu Bapak Fahrizal Adrian, ya, sarjana ekonomi ya. Pria asli dari Pariaman ya, saat ini bekerja sebagai seorang supervisor di salah satu perusahaan fashion ya ternama di Indonesia. Ya. Hari ini nanti kita panggil aja Pak Ijal ya, atau Bang Ijal lah. Bang Ijal akan menceritakan ya kisah hidupnya ke teman-teman ya, mungkin akan menginspirasi teman-teman ya. Dia akan cerita mulai dari perjalanan hidupnya, dari mulai cari pekerjaan ya sampai dengan di posisi saat ini. Ya. Oke, apa kabar Pak Ijal? Alhamdulillah baik. Nah, baik ya, Bang Ijal aja lah, jangan lupa deh, kayaknya tuan kamu daripada saya. Masa iya sih? Ya, oke, Bang Ijal, hari ini nanti Bang Ijal boleh cerita atau berkesempatan kita cerita ngobrol tentang perjalanan hidup Pak Ijal ya. Tapi untuk lebih kenal ya, karena kata orang tuh tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, tak cinta maka tak cerai ya. Nah, boleh Ijal kasih informasi nggak sedikit tentang siapa sih Ijal ini? Silakan Jal. Oke Pak. Oke semua, perkenalkan nama lengkap saya Fahrizal Ardian. Bisa saya dipanggil Ijal, tapi ada juga yang manggil Fahri, tapi saya tidak senang kalau dipanggil Fahri karena Fahri adalah nama adik saya. Oh, Usia saya, iya. Oke. Kami memang keluarga Fah Pak. Jadi Wah. anak nomor 1 sampai 9 itu kami F semua. Jadi kami Oh, F semua maksudnya. Iya. Farida, Farida, Fauzi, Fatma. Fauzi. Fauzi. Coba Farida. sebutkan kita masih ingat nggak? 9 orang itu masih ingat nggak? Coba Ingat. yang aku tes coba. Farida, Farida nomor 1, 2 Fatma, Fatma. 3 Puspita. Itu pakai P. Iya, tapi namanya Vita Pak. P pakai Oh, pantah. Puspita. Iya. Terus yang keempat Payuni. Fahyuni. Iya, Yang kelima Pariani, Mariani. Yang keenam Pasanti, Pak Santi. Terus yang ketujuh Fahrizal saya, yang ke-8 Perawati, yang ke-9 Fahri Rivaldi. Mungkin udah bentuk yang terakhir itu Pak. Oh. Jadi udahlah ambil nama yang depan. kayaknya namanya agak maksa-maksa ya berapa ya. Enggak, aku mau tanya dulu, Jal. Kenapa sebelum nanti ngelanjutin ya? Kenapa bapak kamu atau orang tua kamu kasih nama semua depannya F? Ada apa? Karena bapak saya Fahmi Pak. Oh, Fahmi. Ibu? Bayar. Oh, ya. Emang Ibu harusnya ganti nama juga ya, dipakai F Iya. depannya. kan bapak dominan Pak. Oh, bukan dominan. Walaupun di Walau isi, tapi yang isinya kan perempuan semua padahal di situ ya. Iya. Perempuan, lakinya cuma 2 ya? Iya Pak. Oh, berarti nunggu kamu anak ke-7 tadi ya? Iya. Berarti nungguin kamu itu udah 6 kali punya anak perempuan berarti ya? Berarti ini orang yang dinantikan sama orang Iya. tuanya ya. Oke, lanjut. Ya. Ya saya tadi udah saya bilang kan saya anak ke-7 dari 19 saudara. Dan ayah saya sudah almarhum dan ibu saya alhamdulillah masih sehat walafiat. Dan saya sekarang berada di Sumatera Barat, walaupun sebenarnya saya asli Sumatera Barat, tapi memang dari lahir, besar, sekolah, kuliah semua di Sumatera Utara. Di tempatnya di mana tuh? Di Binjai. Di Binjai. Ya, jadi di Binjai itu sekitar setengah jam sampai 1 jam lah Pak, tergantung karena situasi Medan nggak bisa dipastikan Pak, tergantung jalan Ya, macet kita atau nggak enggak. bahas tentang transportasi. Lanjut aja. Lanjut. Ya tadi saya bekerja di perusahaan retail ataupun di fashion, sekarang sudah berjalan 10 tahun Pak. 10 tahun. Dari 10 mulai tahun. kerja di perusahaan yang sekarang ya? Ya perusahaan sekarang Pak ya, 10 tahun. Dari tahun 2011 sampai saat ini. Oke. Jal, sebelum kita bahas masalah pekerjaan, Jal, tadi kan kamu cerita bapak kamu namanya Fahmi. Ya. Kalau boleh tahu ini Jal, meninggal di umur berapa? 75 Pak. Oh, Pak Fahmi itu umur 75 meninggal. Waktu kamu lahir, bapak kamu umur berapa? Kamu ingat ya? Di 40-an ya mungkin ya? Tunggu dulu Pak. Iya. Enggak, 50 mungkin Pak. Oh, 50 ya? Waduh. Berarti memang atau dinantikan punya anak laki-laki atau memang mengalir begitu aja sebenarnya, ada niatan nggak? Oh kalau dari cerita kayaknya memang dinantikan Pak. Dinantikan ya, karena kalau dilihat kan 6 perempuan tuh pasti begitu ngeliat ya 6 perempuan lagi, perempuan akhirnya terakhir ke-7 ya Om ya? Iya makanya anak kakak saya yang di atas saya jadi kayak laki-laki Pak. Oh. Dulu perkiraan itu laki-laki. Oh gitu. Tapi aslinya orang Sumatera Barat, cuma Iya. karena di Medan yang dominan malah laki-lakinya ya. Padahal harusnya perempuan ya, karena perempuan ya kalau Sumatera Barat ya. Tapi kamu cukup senang dengan keluarga besar itu ya?
Seneng sih Pak. Senengnya apa ya? Dari keluarga itu apa ya? Setelah saya lihat-lihat orang-orang, biarpun kita hidupnya sederhana aja Pak. Iya, kan kalau Tapi- kalau cerita nih kadang-kadang maaf ya. Iya. Kadang-kadang kami juga waktu kecil juga kan keluarga cuma berempat. Kalau Hmm. makan tuh kadang-kadang juga dibagi-bagi tuh. Jadi kalau beli buah, beli makanan juga nggak bisa makan banyak-banyak. Ini kalau anak yang 4 aja udah telur bagi 4 nih, kalau anaknya 9 itu dia. Iya 9. 9 telur bagi 9 gimana ya kalau misalnya bagi telur ya? Atau kalau di rumah tuh suka ribut nggak sih keluarganya besar? Oh ribut-ribut Pak. Dari Ribut kecil ya? Pak. Dari kecil ya apa ya Pak? Ngancur-ngancuri barang tuh akulah kerjanya Pak. Oh. Ngancuri kaca, ngancuri kursi. Tadi dulu, aku lagi tanggepin nih. Kira-kira kamu waktu kecil sombong kali ya? Enggak lah Pak. Enggak, karena kan kamu anak laki-laki yang paling tua di sana. Agak sombong sama kakak-kakak mungkin Pak. Iya, Karena menurut aku kamu agak sedikit lebih ya, karena dinantikan laki-laki pertama gitu kan. Jadi bapak ibu kamu sayang banget sama kamu kan, sehingga kakak-kakak pasti yang tua-tua udah ngalah aja lah buat adik kamu gitu. Gitu gak kira-kira? bahkan bukan kakakku aja Pak, adikku juga gitu. Oh ngalah juga Jadi dia? kalau ada perselisihan Pak, ya tetap orang tua tuh lebih dominan ke aku. Oh lebih dominan kamu ya? Kamu lebih dekat ke bapak apa ke ibu? Ibu Pak. Oh ke ibu ya. Waktu bapak meninggal kamu sudah di sini atau masih di? Kebetulan masih di Binjai gitu Pak. Oh, masih di Binjai, masih di Binjai. Sekarang ibu umur berapa? Berapa ya? Hitung dulu Pak. Nggak ingat ya? 61 Pak. Oh, 21. Berarti bapak sama ibu umurnya jauh ya? Iya jarak 20 tahun Pak. Jadi ayah kebetulan duda. Jadi duda ketemu gadis. Duda punya anak? Ada. Oh jadi ada yang lain ibu ya berarti ya? Ada dan lain ibu, dan kebetulan namanya juga F juga lagi Pak. Oh bapak berapa kali nikah? 2 kali? Dua. Oh 2 kali. Berarti kamu punya kesempatan 2 kali ya untuk nikah ya? Atau 3 kali harus? Anak kan lebih bagus daripada Satu aja Pak. ya. Satu aja belum. Oke Jal, tadi kita udah bahas masalah keluarga. Nah sekarang Ijal ada di Padang ya, di Padang. Nah, Ijal tadi udah ceritakan Ijal kerja di department store atau di retail ya, perusahaan fashion ya. Kalau boleh tahu tepatnya Ijal ini sekarang kerjanya sebagai apa Jal? Jabatannya itu sebagai apa? Kalau untuk sekarang tuh supervisor area Pak. Supervisor Jadi area ya. di bagian-bagian retail itu ada bagian-bagiannya Pak. Ada ya seperti biasa lah Pak, HRD, ada bagian visual, ada bagian ekspedisi dan area. Jadi kebetulan saya ditempatkan di area. Ditempatkan di area. Oke. Nah, tugas kamu ngapain di situ? Pekerjaan kamu tuh apa tuh di situ? Tugasnya lebih ke kontrol mungkin Pak ya, kontrol dan pengawasan. Jadi ya dari awal sampai akhir ya berjalan aja sih Pak. Kebanyakan kerjaan itu berjalan karena kita kan banyak ketemu customer. Jadi setiap hari ada aja kerjaan baru, bahkan ada pelajaran baru. Beda jumpa orang, beda pula nanti kerjaannya. Beda orang jumpa pula. Sulit ya buat kamu ngatur orang-orang di sini kan. Kalau aku lihat dari perusahaan retail atau department store itu karyawannya rata-rata anak-anak yang baru lulus sekolah ya, terus masih muda-muda, terus banyak cewek ya, lebih banyak perempuan daripada pria ya. Nah itu jadi kendala nggak buat kamu, hambatan ya? Kalaupun ada, kira-kira gimana tuh kamu ngeladenin lah anak-anak gitu ya? Kendala pasti ada Pak. Apalagi kalau anak baru yang lagi dia lebih tahan emosi sih di awal. Kalau untuk anak baru Pak ya, karena apalagi dia baru-baru anak-anak teman sekolah. Kalau udah dikasih marah sekali itu Pak, atau biasanya besok itu pasti Nggak balik lagi dia? bisa sering nggak balik. Jadi kadang kalau ditahan-tahan lah Pak, kalau tunggu dia agak seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tunggu dia agak kuat mental, Iya. baru dimarahin. Iya. Kalau dia salah baru kita Iya. marahin. Ya. Kalau Nggak dia dimarahin, lebih ke datang, tegur. kerjaan gak beres, kita mau tegur dia, mungkin tegurnya nggak marah juga sebenarnya. Tapi besoknya bisa jadi dia nggak mau lagi ya. Iya, jadi ya memang sih harusnya kan kita memang harus diarahkan dulu Pak. Jadi semua tuh ya, di awal-awal harus kita arahkan, diajari. Kalau memang diajar dan diarahkan tidak bisa, berarti memang dia kurang cocok mungkin. Kurang cocok yang kerja di air ya. Iya. Nah, di retail aja, karyawannya rata-rata namanya kan SPG ya, banyak perempuan ya. Nah, kamu kan laki-laki Jal di situ kan. Itu biasanya jadi ini aja. Biasalah Jal, namanya kalau ada laki-laki mungkin ya lelaki tampan kerja sebagai supervisor ya, terus anak-anak di situ kan ya lihat mencari-cari perhatian lah dengan supervisornya ya. Nah, gimana tuh ngadepin orang-orang yang seperti itu, anak-anak seperti itu Jal? Ya susah gampang sih Pak, tergantungannya sih. Ada yang agak
yang agak Ya, kalau liar yang- mungkin atau yang agak to the point, nah, itu Iya, ada yang kayak agak oh itu ada malu-malu, kalau to the point ada Pak. ada yang malu-malu mungkin, ada yang ya banyak lah itu. Aku rasakan tuh yang untuk laki-laki usia kamu yang belum menikah ya, belum menikah ya. Nah, usia sudah matang ya. Ya mungkin ntar lagi busuk malah kalau nggak matang. Ya, nah, ini gimana tuh Jal? Cara ngatasin itu Jal buat Ijal di situ Jal? Sebisa mungkin sih Pak ya, sebisa mungkin profesional aja. Profesional aja. Walaupun kadang kalau udah jumpa, aduh malas aja jumpa. Kalau kamu nggak suka malas sekali ya. Iya. Nah, kalau kamu suka gimana? Malu juga gitu. Oh, malu juga kamu ya? Jadi kalau dia suka kalau aku nggak suka aku malas, kalau aku suka aku malu. Oh, gitu. Tapi menurut kamu Jal, kalau ada hubungan antara atasan sama bawahan, itu wajar nggak Jal? Maksudnya itu ya nggak apa-apa juga sih gitu ya. Kita ada di situ, maksudnya di posisi yang seperti itu gitu. Jadi, misalnya dalam satu kantor, dalam satu perusahaan kita berpacaran dengan bawahan kita. Wajar aja sih Pak, selama belum menikah Pak ya. Kalau sama menikah nggak boleh. Tapi disitulah rasaku apa ya, keprofesionalismenya atasan itu diuji. Karena kayak mana nanti apa ya, gimana nanti kalau anak tuh melakukan kesalahan, gimana sikap dia, apakah dia bisa menyamakan dengan anak-anak yang lain, ataukah dia masih ada apa pilih tebang, tebang pilih ya. Jadi nanti anak ini nggak melanggar nanti karena di pacarnya si A jadi dibiarin gitu ya. Nah itu sulitnya itu ya. Sulit sih tuh Pak. Tapi sekarang tuh namanya laki-laki yang ngatur Pak ya. Jadi perempuan tuh sebenarnya pandai-pandai laki-laki ngatur lah. Enggak kebalik tuh, perempuan yang ngatur laki-laki? Enggak lah, itu tergantung laki-lakinya sih Pak. Iya kan? Nggak Jal. Tapi ini ada informasi nih Jal yang saya dapat Jal, bahwa dulu Ijal sebenarnya pernah punya hubungan yang seperti yang kita sampaikan tadi tuh, dengan salah satu bawahan Ijal. Nah itu gimana tuh Jal? Ijal bisa merawat sehingga berjalan berapa lama dulu ya? 2 tahun ya? Enggak lah, 1 tahun ya? Kurang sedikit lah. Kurang lebih 1 tahun ya. Nah itu gimana Jal? Ijal menjaga profesionalitas Ijal supaya Ijal masih bisa menjaga sebagai seorang supervisor, atasan dan juga pacar di situ. Nah ini agak sulit nih. Padahal udah nggak lagi ngapain dibahas Pak ya. Iya. Kita kan bahas masa lalu ini cerita. Ini mungkin ada teman-teman juga yang punya posisi sama ya sama Ijal nih. Gimana caranya nih? Oh awal-awal jumpa. Tapi ini dari awal aku jumpa. Awal. Ini menarik soalnya. Kebetulan nih anaknya ini suka terlambat Pak. Oh suka terlambat awalnya. Jadi, dan mungkin anak-anak kekinian Pak. Jadi siang Pak, maaf ya Pak, saya izin telat. Ini oke Pak, makasih. Emang aku udah bilang. Oh dia WA. Nah dia langsung aja, Pak izin telat ya Pak, soalnya mobilnya mogok Pak, makasih Pak. Emang aku udah ngizinin, aku bilang gitu. Oh yaudah Pak, masalah ini. Yaudah mama cat pergi nonton, ya jadi. Oh jadi ya. Tapi waktu itu kamu tertarik ya? Iya. Nah waktu itu gimana tuh pengalaman kamu waktu di tempat kerja di area? Nah kamu ketemu dia, tahu-tahu dia masih telat juga, pernah nggak begitu? Atau pernah Pak? Pernah. Malah makanya dari jam kita kan masuk tutup pintu tuh masih jam 2 Pak. Dari jadi jam 1 tuh aku udah telepon dia tuh. Supaya dia cepat jalan gue bilang. Karena kebetulan kan jarak rumah kita beda arah Pak, jadi pergi kerja tuh jarang sama. Kalau sama juga jauh kan jemputnya Pak. Jadi jauh lah. Tapi dia harus kamu yang apa namanya dari jam 1 ya, ayo berangkat duluan gitu. Nanti kalau kamu telat, aku juga yang susah gitu ya. Oh jadi akhirnya bertahan kurang lebih 1 tahun. Setelah itu kamu putus nih. Oh tunggu Pak, tapi ada ini Pak, ada plusnya Pak. Coba. Kalau plus kita pacaran sama bawahan tuh Pak. Lebih semangat? Buka, ya itu satu ya Pak ya. Satu lagi kita tahu Pak, SPG ini berbohong. Karena kan dia kan nggak sadar kan. Karena kamu punya mata-mata di situ ya. Jadi dia akan cerita, kita ada peraturan gini, ada apa namanya SPG komplain, ada gini cerita ya. Wah si itu tuh ini begini dia cerita. Jadi itulah yang ada keuntungannya juga ya gitu ya dari dia. Berarti ada keuntungan dia juga dong yang didapat dari kamu. Bisa jadi ada kebalikannya juga nggak? Ya apa ya Pak namanya? Tapi jangan-jangan kamu cerita juga nih supervisor A, supervisor B sama dia. Bisa jadi sih. Bisa jadi juga nih. Jadi sama-sama tadi. Kamu punya mata-mata di bawah, dia punya mata-mata di atas. Ya sehingga kayaknya sinkron. Nah, ada lagi nggak di perjalanan kisah dengan si wanita yang
inisialnya siapa sih? Aku nggak tahu. Kamu apa? Udah tahu nanti juga orang tahu. Orang tahu ya. Iya. Ya, ada inisialnya. Oke, jadi aku juga nggak hafal orangnya siapa. Oke, nah akhirnya kita singkat aja, kurang lebih 1 tahun. Akhirnya ini break nih. Break. Udah benar-benar putus, Pak. Putus lah ya, putus. Nah putusnya itu waktu dia putus, dia masih kerja nggak? Atau Kerja. putus, masih kerja? Kerja sebulan dulu bisa dari Oh dia sebulan. Nah waktu break sampai dengan kerja 1 bulan, itu kan masa-masa yang kita mau move on tapi ketemu terus sama dia. Gimana tuh cara mengatasi? Mungkin Ijal ngatasinnya gimana tuh, profesionalitas Ijal tuh? Belum lagi nanti dari orang-orang di sekeliling nih, ya yang tanya, yang apa, nah belum lagi yang ada yang mungkin ngeledek, nah, itu. Gimana tuh Jal? 1 bulan setelah after itu Jal? nggak ada cuma di pura-pura muda aja deh, Pak. Oh, pura-pura naik aja. Pokoknya kalau situ udah diem aja. Jadi kalau lihat dia pura-pura nggak lihat aja, nggak kenal ya. Ya kalau dipanggil datangi, Pak. Kebetulan kan itu ada kasir di situ, Pak, di sebelah konternya. Ya udahlah. Oh jadi mau nggak mau kamu kalau Iya. ada panggilan kasir jadi kamu datang. Jadi Akhirnya gimana tuh terus? akhirnya ya udah Pak. Akhirnya mungkin memang ya aku yang salah mungkin, Pak ya. Oh mungkin ya. Kamu berarti menyia-nyiakan menjalani Iya. saya. Oh. Ya habis itu dia memutuskan untuk kembali ke kampungnya. Oh dia akhirnya untuk kembalinya di kampungnya, bukan di Sumatera Barat ya? Tapi sebenarnya dia orang Sumatera Barat juga, Pak. Sumatera Barat. Sama mungkin kayak aku ya. Tapi orang tuanya tinggal di daerah sana. Di daerah lain lah. Iya, ya. ujung Masih di Sumatera juga. Masih ya? di ujung sana. Di ujung Sumatera ya Iya. berarti ya. Nah, akhirnya break ya. Jadi setelah dia break hilang, nah itu perasaan kamu itu sebenarnya masih ini ketemu udah putus tapi ketemu orang, masih ada orangnya kan juga beda. Nah sekarang udah putus, orangnya udah gak ada juga. Nah itu buat kamu jadi lebih cepat move on apa enggak? Cepat sih, Mas. Oh, Karena cepat. saya juga orangnya memang cepat move on aja. Oh Pak. coba juga. Tapi dengar-dengar masih stalking tapi. Ya sekedar lihat, Pi. Oh lihat masih. Sekedar lihat aja, Pak. Iya, tapi udah enggak ya. Tapi apakah itu kalau boleh tahu tahun berapa terakhir nggak berpacaran lagi sama yang tadi ini? Yang tadi, Pak. Yang berkesan tadi. Oh, 2018, Pak. Mantan terindah nih. 2000? 2018. 2018, 2019, 19. 20, 21. Boleh tahu nggak ada yang ngisi nggak selama 2000? Nggak ada. Enggak ada ya? Yang dekat ada. Oh yang dekat ada. Berarti selama 3 tahun ini luar biasa ya. Dia bisa menghantui pikiran kamu selama itu ya. Enggak juga sebenarnya sih, Pak. Tapi Iya. apa ya? Atau kenapa sampai hari ini kok kamu belum Oh. mulai? Boleh tahu nggak usianya berapa? OTW 29, Pak. Oh tadi 29 ya. Pertama apa? Oh, sekarang lebih mikir gini, Pak. Mungkin ya namanya ada 2018 tuh umur berapa tuh ya? Terus sebelum itu, kakak kamu yang udah menikah di atas kamu langsung atau di masih banyak? Udah di atas semua udah. Oh, ada sih satu lagi yang belum. Oh satu lagi yang belum nikah ya, oh, jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada. Karena udah banyak cucunya mungkin ya. Oke lanjut. Apa ya sampai sekarang? Oh, tadi, Pak. Jadi belum, kemarin kan belum. 2018 umur 26, Pak. Nah, jadi mungkin setelah ya bertambah-tambah usia semakin dewasa gitu. Oh, Jadi kayaknya kalau pacar-pacaran tuh nggak ya. nggak ada lagi deh gitu. Langsung pokoknya ketemu Iya. jadi nikah. Ya kalau memang nanti ada ketemu yang pas. Atau kalau dijodohin mau juga? Atau kalau setelah ini ada yang kasih biografi ke Ijal, oh udah Ijal. Tergantung sih, Pak. Tergantung ya. Jodoh-jodohnya banyak sih. Tergantung cocok apa enggak ya. Iya. Karena kalau semakin digebet-gebetin, Pak, aku semakin malas. Oh, semakin males ya. Jadi kalau ada orang nengelin cewek dia gebet-gebet kali, Nggak enak ya aku malah makin ya apa nih gitu. Tipe cewek buat kamu Ijal. Sekarang udah gak ada tipe lagi, Pak. Kalau Oh, dulu kan tipe. aku lebih milih putih, tinggi, kurus. Sekarang Pokoknya bebas. Sekarang yang penting- gemuk gak masalah. Yang penting ya hati kayak kamu gemuk lah, Pak. bagus. Karena kan Yang penting di bawah barangnya cocok pasti. iya, Atau kamu merasa yang penting hati kamu klik aja ya sama dia. yang nyambung, Pak. Usia nggak ada masalah. Sama Usia nggak di masalah. bawah atau di atas kamu? Nggak masalah. Malah tuh aku pernah dijodohin sama usia 7 tahun di atas tuh, Pak. Jadi usianya 35-an. 35. Ya aku mau aja sebenarnya. Tapi Terus dia mau? mama aku yang nggak setuju. Oh, mama kamu nggak setuju ya? Berarti mama kamu masih normal loh Jal. Kamu yang nggak normal. Ya. Oke Jal, tadi kita udah cerita tentang masalah percintaan kamu lah ya. Mudah-mudahan sih ada plannya tahun kapan nih mau Tahun depan insya Allah. tahun depan ya. Insya Allah. Plan kita amin ya, mudah-mudahan tahun depan bisa menikah. Ya, tadi kamu sebutkan kamu kan kerja udah 10 tahun nih Kak. Nah, kamu kerja 10 tahun, kamu umur 29 berarti kalau kita tarik mundur kan sekitar 19. 19 ya. Hmm. Kamu pertama kali lulus dari sekolah SMA ya?
Itu kamu langsung kerja di perusahaan yang sekarang atau kamu pernah kerja di tempat yang lain? Oh, ini cerita kerjanya belum sampai ya. Iya. Jadi kebetulan saya emang sudah kerja dari sekolah juga udah kerja. Tapi Oh, biasa SMA. Pak, anak-anak sekolah-sekolah itu kerjanya apa yang ada yang penting uang. SMA. Dari SMP Oh, dari SMP. Oh, boleh. Ini kan saya cerita sedih tuh. Iya, enggak apa. Kita cerita sedih. Jadi dari Berarti SMP keluarga sedih dong dulu ya. enggak sedih Oh, juga. sedih Tapi juga. itu tahu aja malah Iya, walaupun iya, makan oke. kayak nasi kayak garam. Makan pagi nasi garam. Iya. Oh, iya, masih ada nasinya yang penting. Iya, Ada enak. garamnya aja ya. Jadi dari SMP itu memang udah kerja di pasar-pasar Pak. Bentar, Jal. Aku mau tahu, Jal. Bapak kerja apa dulu, Jal? Pedagang sepatu Pak. Oh, pedagang sepatu. Ya biasa orang-orang Padang Mama? toki. Mama, kamu atau ibu kamu? Penjual nasi. Penjual nasi? Iya. Oh, tapi nggak susah lah harusnya. Enggak sih. Oke, Pak. oke, lanjut. Jadi SMP kamu mulai kerja di Binjai. Iya. Apa tuh kerjaan apa tuh? Jaga kedai telur orang Pak. Jaga kedai telur. Iya, jadi Pak kalau ke rumah tuh jual aja nih. Yaudah yuk gitu. Yang ngajak siapa tetangga? Ada tetangga-tetangga yang punya di pasar dia tuh Pak. Oh, tapi nggak di pasar kan tinggal kamu? Enggak. Oh, Jadi tetangga punya kedai di iya. pasar. Tapi kebetulan dekat pasar sih Pak. Oh, dekat Sekitar pasar. Kalau di 50 meter di juga. Medan tuh bukan pasar, namanya pajak ya. iya pajak. Pajak. Tapi itu belum pajak. Iya, kalau di ruang pajak nggak tahu ntar bayar pajak lagi ya. Ya aku juga dengar. Oh, jadi di Medan kamu ikut sama orang untuk jagain kedai Iya, kedai telur namanya Kak Deni tuh Pak. Kak Deli ya. Kak Deni. Ya, ini Pijan sekarang kita perlu jaga telur lagi ya. Ya, terus Jadi dapat gaji ada gaji per minggu. Tiap pagi dikasih sarapan. Itu kamu kerjanya nggak sekolah dulu. Oh kan dulu kebetulan kalau kelas 3 SMP kan habis ujian nggak sekolah juga. Oh, ini setelah selesai Iya. kerja. Nah, jadi pagi dikasih sarapan. Hmm. Lontong Medan. Ya lontong-lontong di Oh, pasar-pasar Pak. pasar ya. Terus dikasih sarapan Sarapan. Jaga. Iya jaga sih. sampai jam sampai jam 12 bisa ada dari pulang. pagi sampai jam 12. Iya, dari jam 7 setengah 8 apa yang 8. Sampai jam 12. Jam 12 besok pulang lagi. Oh, pulang setengah hari aja. Iya, sampai rumah maet. Tapi dikasih duit harian atau sebulan? Seminggu Pak. Seminggu dikasih duit berapa? Berapa ya lupa. 25.000 ya Pak. Seminggu 25.000. Iya. Oh. Tapi kan kerja jalan kaki. Ah, Waktu itu gede gak uang itu 25.000? gede lah Pak. Buat apa kamu beliin? Buat jajan apa dulu? Untuk jajan harian Pak, karena kan dikasih mak cuma 2.000. Sehari 2.000. Iya, jadi nggak cukup. Oh, jadi dapat 25.000 tuh satu minggu. Seminggu. Oh. Itu sampai dengan mau masuk SMA. Ya, tapi syukurnya di pas mau masuk SMA dibelikannya semua baju Pak. Dibelikannya Sama siapa? Sama kakak itu. Kak Deli itu. Iya, Kak Deni ini. Oh, Kak Deli itu. Kak Nelly kawan kerja. Dibelikannya baju sekolah, celana sekolah. Ya udah jadi aku tinggal beli sepatu doang. Oh, sepatu dari bapak dong. Kan bapak toke sepatu tadi. Oh, beda Pak, sepatu cewek. Sepatu cewek. Oh, akhirnya SMA dapat baju seragam semua segala macam, tinggal beli sepatu aja. SMA ada kerja lagi kan? Ada Apa sambil jahit. Jahit Jahit lubang apa kancing. Kancing Lubangnya Pak. ini Iya lubang ini Pak. masukin jahit gini. Oh, Enggak, lubangnya dia aja. Ada mesinnya Pak. Oh, yang lubang ininya aja. Iya. Oh, kayak mesin obras gitu ya? Iya. Oh. Pasangannya juga ada mesinnya Pak. Oh, enggak satu-satu dia ya? Enggak tinggal letak aja Pak, tinggal diinjak jadi. Oh, gitu. Sama- Belajar dari mana kok bisa begitu? Emang etek saya. Kan itu Pak orang Padang Pak. Jadi Ah. memang keluarga-keluarga semua tinggal di situ. Oh, satu kampung kamu itu di Binjai itu masih saudara rata-rata? Banyak. Dan Dan satu kampung lah minimal ya? iya, jadi memang 90% di Kelurahan Jatinegara itu kebetulan saya tinggal di Jatinegara itu 90% itu orang Pariaman. Oh, orang Pariaman. Jadi orang Pariaman tuh datang mungkin dia ajak saudara atau memang satu kumpul lah di situ tuh mereka. Oh, Jadi kan itu Pak, kalau udah sukses ya Pak, Ajak. saudaranya, Ajak. sukses Ajak buat saudaranya. Jadi ya ngumpul semua situ Pak. Nah, akhirnya kamu kerja ngejahit tadi. Itu Hmm. harian apa sekedar aja pas misalnya pulang sekolah? Oh, setiap pulang sekolah Pak, jadi sekolah pagi, pulang sekolah jam 1, setengah 2, Setengah satu, setengah dua. setengah 2 besok baru langsung ke situ. Sampai jam? Sampai jam maghrib pulang. Tapi dulu aku les Pak, les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris saat ini. Hampir kali, kali berarti. Enggak juga Pak. Bahasa Inggris. Jadi, Oh, jadi les bahasa Inggris, tapi kadang-kadang itu juga. jadi apa ya Pak? Jadwal itu Pak pagi sekolah, pulang sekolah jam setengah 1, setengah 2, besok balik ke pergi ke tempat etek itu Tek Jarni namanya. Jadi aku dulu lesnya jam 3. Jadi jam setengah 3 aku pulang, jam 3 les, balik jam 5. Habis maghrib baru balik jahit lagi. Tapi dibayar tuh sama Ete? Dibayar. Dia per minggu juga? Enggak per piece Pak. Habis berapa? 200? Enggak sampai Pak, cuma puluhan Pak. 50 perak gitu kali ya? Iya mungkin.
Jadi semakin kamu ngerjain banyak, semakin dapat banyak. Jadi kalau sejam tuh aku bisa menyelesaikan 60 baju. 100 baju. Oh, 100 baju. Jadi nggak sampai nggak sampai semenit satu baju berarti ya. Oh. 1 jam saya Kan dapat. berarti banyak duit juga dong waktu kamu SMA dulu. Punya duit juga gitu maksud saya. Lumayan lah Pak, alhamdulillah. Tapi apa ya Pak, SMA tuh ya mungkin aktor tsunami Pak ya. Jadi kebetulan orang tua aku tuh kerjanya di Aceh. Oh, yang mana Jadi- nih dia yang bapak? Ayah bapak. Oh, jadi bapak Jadi- nggak di Binjai waktu itu? Oh di Binjai Pak, tapi pulang Pulang berangkat subuh, Oh. nanti pulang malam. Jadi kebetulan kan usaha tuh di Aceh Pak. Jadi Ah. begitu tsunami udah hilang semua. Usaha di Hmm. Aceh. Tapi bapak selamat ya waktu itu. Memang betul lagi ke Oh, Aceh. lagi ke Aceh. Padahal tuh harusnya minggu tuh jalan ke Aceh. Oh. Ya udah sampai ke sana mau minta sama siapa? Iya, ya, jadi hilang lah semua. Ya, waktu itu pokoknya habis dari tsunami, karena tsunami berarti barang hilang lah ya. Iya, barang Mungkin hilang. kena tsunami juga kali ya. Iya lo mau diminta juga mau siapa Pak? Main-main Iya, juga. iya. Karena kan semua juga ini kan tragedi nasional ya, jadi semua hilang. Nah, waktu itu bapak ini balik lagi ada usaha juga masih di Sumatera, di mana di? Ada jualan-jualan Pak. Oh, oke. Nah, kamu kan tadi udah SMA nih. Selain kerja ngancing tadi ada? Nggak ada itu Pak. Oh, nggak Cuma juga. ke sekolah, Sekolah Kerja gitu, depan, ngancing. les. Itu sampai kelas sampai 3 tamat. tuh? Sampai tamat. Oh, rutin berarti kerja terus ya kan? Kamu tamatan apa dulu? SMA Pak. SMA, bisa SMA, kamu kerja nggak waktu itu? Nah, jadi begitu tamat SMA, mulai tes-tesan Pak. Coba STAN, coba IPDN, semua dicoba-coba, tapi nggak ada yang lulus. Oh, nggak ada yang lulus. Tapi memang dulu SMA kan kebetulan dapat beasiswa Pak. Oh, SMA-nya beasiswa? Iya, jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh jarang bayar uang jarang bayar uang sekolah sendiri. Jadi kayak Pintar beasiswa. berarti lah kamu ya? Alhamdulillah Pak. Tapi dari beasiswa tuh banyak drama juga kan. Drama pula tuh. Banyak drama Jadi kan juga di sana. ya kan agak putih sedikit kulit Pak ya. Badan agak gemuk juga. Jadi kalau dulu ngajukan surat miskin gitu. Oh, nggak cocok ya? Nggak mau gurunya terima. Terus akhirnya gimana? Dihitumin dulu badan kamu itu? Dicukur dulu nggak? Jadi syukurnya tuh ada beasiswa prestasi Pak, karena kebetulan juara 3 besar Pak di kelas. Oh, jadi kalau beasiswa yang orang nggak punya nggak cocok? Nggak kamu? cocok. Oh, iya, dikiranya anak orang kaya kamu Iya. ya? Ya. Jadi apa namanya akhirnya dapat dari yang prestasi tadi? Iya, Oh, sampai kelas 3. sampai kelas 3. Nah, harusnya kan kalau berprestasi harusnya kamu kan kuliah, Jal. Kenapa waktu itu akhirnya kamu cari kerja ya jadi? Iya. Ada sih Pak ditawari di kuliah negeri di Medan. Hah? Tapi aku pernah mikir gini Pak, aduh lah SMA susah ya pun gitu. Maksudnya SMA ini kan agak susah. Padahal sebenarnya kan ini tuh teman-teman kalau yang nggak tahu ya. Kalau salah sih sebenarnya kalau ngambil ada tawaran di kuliah negeri yang nggak diambil gara-gara nggak ada biaya, sebenarnya salah. Sebenarnya kalau kita udah di kuliah negeri, kita Harus berprestasi, diambil ya? diambil aja Kalau karena ini bakalan banyak dulu beasiswa di situ. Dikasih beasiswa rencananya waktu itu. Enggak sih Pak, jalur masuk tanpa tes. Jalur mana ya? Oh, di universitas di Sumatera Utara. dapat istilahnya PMDK lah kalau zaman aku lama, bener apa ya? Jalur undangan, iya undangan. Kamu nggak mau ambil? Iya karena mikir gitu Pak, setelah adikku kan adik di bawah tuh kuliah Pak, dia ngambil Unimed kan Universitas Negeri. Nah dia dapat beasiswa situ, terus sebenarnya salah pemikiran dulu, harusnya ambil negeri. Kalau memang kita pintar Pak ya. Dapat beasiswa ya biasanya. Kalau nggak salah ada bidik misi atau apa itu kalau nggak salah ya. Iya itulah salahnya. Salah satu nyesel juga kamu. Iya. Nah akhirnya setelah itu kamu mulai bekerja. Pertama mulai tes tuh Pak, nggak ada yang lulus nih, tapi dari tes itu mulai juga masuk orang lamaran. Ada tuh di Lubuk Pakam namanya, di Kabupaten Deli Serdang, di mall apa di pusat permainan, Tenzone namanya. Time zone. Ya udah pas itu tes tuh nggak lulus, Tenzone manggil. Oh. Ya udah ambil ke sana Kamu karena jadi apa di sana? kasir Pak. Wasir, bukan jadi badut kan? Enggak lah. Oke. Kira jadi badut ya kan? Gitu ya. Yang banyak narik-narik tuh mainan tuh ya? Iya. Tiket-tiket ya. Kerja di sana kurang lebih berapa lama? Cuma sebulan setengah Pak. Karena kebetulan kan Pak tuh agak jauh Pak. Jadi ini balik lagi Pak, di alurnya maju mundur jadi. Iya, apa ini? Jadi kan Flashback nih ya, flashback lagi. di rumah ini kan nggak punya motor Pak. Jadi uang beasiswa tuh dulu ada sisa nih. Oh bisa nih untuk DP motor. Beli lah motor. Nah, jadi makanya ngambil kerja situ ya karena mau nggak mau harus diambil kan, atau nggak uang motornya siapa mau bayar. Iya. Jadi diambil yang jauh sana tuh Pak. Rupanya setelah di sana gaji per hari kan Pak. Gaji pertama cuma dapat 600.000. Sedangkan uang motor gue 520. Nggak Tekor dah berarti. Iya tekor. Memang sih makan dari ada kakak situ kan Pak, tapi nggak enak kan. Karena tinggal sama orang. Itu PP, enggak PP kan? Tinggal di rumah. Tinggal di sana Pak. Oh. Itu makanya jadi nggak enak Pak.
dapat segini, apalagi mau kasih sama kakakku gitu kan. Iya. Ya udah terakhir aku balik ke Binjai lagi Pak. Nggak kerja Udah, dulu, keluar kerja yang dia. Iya keluar kerja, cari. Rupanya ada kawan kakak nih. Ada dia kerja di manajemen mall. Tapi kan dulu kan kalau ya dulu agak gemuk lah Pak, Iya. lumayan gemuk kan lah berat. Sekarang udah nggak ketemu lagi berarti. Lumayan berkurang. Udah berkurang, ya. Dulu berat 90 mungkin ada rasa. Oh, ada dulu. Agak hitam legam mungkin. Terus. Jadi kan nggak pede kalau kerja di mall-mall apa tuh. Tapi kan kakak tuh udah jadi cleaning service aja kayak gitu. Oh, cleaning service. Ah, Yang bagian nyapu-nyapu Iya. itu. Ngepel nyapu-nyapu gitu. Kok mau kamu? ya dulu nggak mikir Pak, pokoknya kerja apa aja yang penting motorku tuh terbayar gitu. Oh, jadi pokoknya salah satu pikiran kamu motor kamu terbayar. Iya. Tugas kamu apa aja sih kalau boleh tahu? Atau kamu nggak ini, sorry. Maaf ya, bukan pada saya ini. Kamu di daerah kamu kan tinggal, itu kerjanya di wilayah Binjai juga? Oh. Cuma sekitar 5 menit lah dari rumah Pak. Tapi kamu nggak merasa, kerja ini saya kan dulu harusnya kuliah, rasa nggak kamu? Atau ada Enggak. rasa-rasa agak gimana nggak? Enggak, malah aku bangga Pak. Pulang kerja baju kerjaku tuh. Dulu PT-nya, maksudnya PT ISS tuh Pak. Oh, saya yang bagus tuh ya? Iya. Yang bagus tuh ya? Pakai aja pulang kerja kayak gitu karena Gajinya juga kayaknya bagus tuh dulu. iya lumayan Pak, UMR dia kan Pak, UMR Binjai. Ya UMR Binjai sekitar 900.000. Karena apa ya Pak, tetangga tuh maksudnya nggak nyajak situ Pak ya. Karena kan kebanyakan anak-anak daerah tuh malah banyak yang nggak kerja malah gitu. Oh, malah banyak nggak kerja ya? Iya, jadi aku ya makanya bangga lah naik kerja kan, walaupun cuma cleaning service di mall. Dia bangga kalau naik kerja. Kamu kerja di sana berapa lama tuh? Jadi kerja dia kan pertamanya di mallnya Pak, kayak Mall ya? di mallnya kan Di mall di Binjai? Iya di mallnya pokoknya di mallnya lah. Jadi rupanya di akhir tahun tuh kan masuk tuh bulan 9 kalau nggak salah tuh. Di akhir tahun putus kontrak PT-nya sama mall. PT ISS tadi? Iya sama mallnya. Nah, tapi ada info per tanggal 1 dead source tempat saya bekerja sekarang lah mau pakai PT ini. Oh, PT yang sekarang ini ya? Jadi kan dulu kan aku anak baru kali kan, jadi bilang yang mau ikut PT baru silakan, yang mau masih tetap di PT ISS ini, jadi silakan sih nanti dicarikan tokonya katanya. Jadi dengan PT-nya aku tetap aja di sana. Rupanya terpilih lah kami 3 orang untuk berada di Depsol yang sekarang nih. Oke. Masuklah di situ kan Pak. Mulai kerja. Mulai tawaran-tawaran tuh ada, kadang kan 2 temennya kan agak tua, agak tua. Tadi kan kita sebutin di awal kan kamu sarjana ekonomi nih. Di mana tuh kamu kuliahnya?